Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena bekerja terlalu keras, bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu sering mencoba menjelaskan siapa dirimu kepada dunia. Kamu menjelaskan niatmu, kamu menjelaskan hatimu, kamu menjelaskan alasanmu, kamu menjelaskan kebenaranmu. Namun semakin banyak kamu menjelaskan, semakin sedikit mereka memahami. Dan di titik tertentu, kamu mulai sadar. Masalahnya bukan pada kurangnya penjelasan. Masalahnya adalah tidak semua orang berniat memahami. Disinilah Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sunyi, namun sangat kuat. Kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun tentang siapa dirimu. Kebanyakan manusia hidup dalam perlombaan tak terlihat. Perlombaan untuk terlihat baik, terlihat benar, terlihat penting, terlihat dihargai. Tanpa sadar, kita menyerahkan kendali hidup kita ke tangan opini orang lain. Kita menjadi aktor di panggung sosial, bukan lagi manusia yang hidup dengan nilai. Padahal, para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu telah mengingatkan jika kebahagiaanmu bergantung pada penilaian orang lain, maka kamu telah menjadi budak mereka. Budak yang paling berbahaya, bukan yang dirantai besi, melainkan yang dirantai oleh kebutuhan akan validasi. Suatu hari, kamu akan lelah. Lelah menjelaskan bahwa kamu tidak seburuk yang mereka kira. Lelah membuktikan bahwa kamu tulus. Lelah memperbaiki kesalahpahaman yang tidak kamu ciptakan. Dan kelelahan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu mulai dewasa. Karena orang dewasa secara emosional tahu, aku tahu siapa diriku. Aku tahu niatku. Aku tahu nilainya. Dan itu cukup. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi dingin. Tidak mengajarkan kita menjadi kejam. Tidak mengajarkan kita membenci dunia. Stoikisme mengajarkan kita memilih pertempuran. Tidak semua opini layak dijawab. Tidak semua kritik layak dibela. Tidak semua kesalahpahaman layak diluruskan. Karena energi hidupmu terbatas. Dan setiap detik yang kamu habiskan untuk membela citra diri adalah detik yang dicuri dari pertumbuhanmu. Perhatikan sesuatu yang menarik. Singa tidak pernah menjelaskan kepada domba bahwa ia adalah singa. Gunung tidak pernah berpidato tentang betapa kokohnya ia. Matahari tidak pernah meminta pengakuan bahwa ia bersinar. Mereka hanya ada. Mereka menjadi. Dan dunia menyesuaikan. Begitu pula kamu. Ketika kamu berhenti berisik, kehadiranmu mulai berbicara. Ada paradoks aneh dalam hidup. Semakin kamu mengejar pengakuan, semakin jauh ia berlari. Semakin kamu mencoba terlihat penting, semakin kecil nilaimu di mata orang. Namun, ketika kamu berhenti mengejar, berhenti membuktikan, berhenti memaksa, sesuatu berubah. Auramu berubah, bahasamu berubah, postur jiwamu berubah. Kamu tidak lagi meminta dihargai. Kamu mengharuskan dunia menyesuaikan diri. Dan dunia selalu merespons energi. Stoikisme mengajarkan konsep sederhana. Pisahkan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu bisa mengendalikan nilai hidupmu, pilihanmu, integritasmu, tindakanmu. Kamu tidak bisa mengendalikan persepsi orang, opini orang, kesalahpahaman orang, cara mereka menilai. Maka orang bijak memusatkan hidupnya pada wilayah pertama. Orang lelah hidupnya terkuras. Di wilayah kedua, saat kamu berhenti menjelaskan, orang yang tulus akan tetap tinggal. Orang yang hanya datang karena keuntungan akan pergi. Dan itu bukan kehilangan, itu penyaringan. Hidup sedang membersihkan ruang agar yang pantas bisa masuk. Ada fase dalam hidup di mana kamu sadar tidak semua orang perlu tahu versimu yang sebenarnya, karena kebenaran terdalam tentang dirimu bukan untuk konsumsi publik. Ia suci, ia pribadi, ia milikmu. Menyebarkan jiwamu ke sembarang telinga adalah bentuk pengkhianatan pada diri sendiri. Ketika kamu berhenti menjelaskan, kamu mendapatkan sesuatu yang mahal, ketentraman. Kamu tidur lebih nyenyak, kamu bangun lebih ringan, kamu berjalan tanpa beban. Kamu tidak lagi memikirkan apa kata mereka, karena fokusmu berpindah dari aku ingin disukai menjadi aku ingin hidup benar. Dan ini pergeseran yang mengubah segalanya. Marcus Aurelius pernah menulis,
Jangan buang sisa hidupmu untuk memikirkan orang lain, kecuali untuk tujuan kebaikan bersama. Artinya, jelas, jangan habiskan pikiranmu untuk drama yang tidak membangun. Simpan pikiranmu untuk membangun dirimu. Ada kekuatan besar dalam diam. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti takut. Diam bukan berarti tidak mampu membalas. Diam berarti aku memilih kedamaian daripada pembuktian. Aku memilih pertumbuhan daripada ego. Aku memilih masa depan daripada pertengkaran hari ini. Dan pilihan ini adalah pilihan orang kuat. Lucunya, saat kamu benar-benar berhenti menjelaskan, orang-orang mulai penasaran. Bukan karena kamu berbicara, tetapi karena kamu tenang. Bukan karena kamu berteriak, tetapi karena kamu stabil. Bukan karena kamu membela diri, tetapi karena hidupmu mulai menunjukkan hasil. Dan hasil selalu lebih keras dari kata-kata. Hidup mulai berpihak padamu. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi baik, tetapi karena kamu berhenti melawan hal-hal yang memang tidak perlu dilawan. Energi yang dulu habis untuk debat, sekarang berubah menjadi fokus. Energi yang dulu habis untuk klarifikasi, sekarang berubah menjadi disiplin. Energi yang dulu habis untuk membuktikan diri, sekarang berubah menjadi penciptaan diri. Dan di titik ini, kamu menjadi berbahaya dalam arti terbaik. Tenang, fokus, tak tergoyahkan. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak dipahami, disalahartikan, diremehkan, tarik napas. Tidak semua cerita perlu diluruskan. Tidak semua tuduhan perlu dijawab. Tidak semua orang perlu diyakinkan. Tugasmu hanya satu. Jadilah versi dirimu yang bisa kamu hormati. Sisanya, biarkan waktu yang berbicara. Karena pada akhirnya, orang yang berisik akan lelah. Orang yang tenang akan menang. Dan kamu tidak diciptakan untuk menjadi bahan penilaian. Kamu diciptakan untuk menjadi kekuatan.